Karenanya saya pernah berdialog sama seorang Syiah dari Saudi, Syiah Saudi, dari daerah timur ya, waktu musim haji. Maka saya bilang, "Ya akhi, yang jadi imam tatkala Rasulullah sakit siapa? Kan Abu Bakar yang menjadi imam. Ini isyarat bahwasanya kalau Rasulullah SAW meninggal yang jadi imam Abu Bakar. Buktinya waktu Rasulullah SAW sakit, yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang pernah menjadi imam selama hidupnya Nabi kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa jawab dia? Itu kan dalam buku-buku kamu, dalam buku kita yang jadi imam Ali. Nah, saya bilang ini nggak bisa nyambung kalau begini caranya. Quran yang nggak nyambung, hadisnya juga nggak nyambung. Kata dia, saya sudah nggak usah. Saya tidak mau debat lagi karena nggak mungkin antum debat dengan orang seperti ini. Antum hanya bisa debat kalau masdarnya sama. Kita bisa dialog. Tapi kalau Qurannya beda, hadisnya beda, gimana antum mau nyambung berdebat sama orang seperti ini? Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas terkait dengan Syiah, dan juga kita akan melihat terkait dengan ceramah dari Ustadz Firanda terkait dengan orang-orang Syiah yang mereka bahkan mengkafirkan 120.000 para sahabat. Kemudian kita lihat kemarin dia baru-baru itu yang saya sudah buat videonya, ya, dua versi saya buat videonya terkait dengan kunjungan Syiah ke NU. Yang lihat saja, ya, cari saja di Lampai Channel atau di deskripsi, yang mana di situ kita melihat terkait dengan Ayatullah Sayyid siapa ya, saya lupa namanya, nanti antum lihat saja, yang mana ini orang-orang ulama-ulama Syiah yang banyak mereka datang berkunjung saat itu. Lihat saja videonya, dan mereka menutup mata terkait dengan hal itu. Dari youtubernya Aswaja, mereka tutup mata tentang itu. Dan pada orang-orang Syiah ini, ulama-ulama Syiah, mereka memiliki kawin kontrak, mereka punya takiyah. Dalam rangka takiyah ini yang mereka pakai senjata andalan mereka, yaitu untuk masuk berlindung dari sebuah organisasi, sehingga dengan itu ketika mereka sudah diterima, dilindungi oleh organisasi satu dalam sebuah negara, mereka mulai datang dan melakukan satu pemberontakan ketika mereka sudah banyak. Lihat Suriah, lihat Yaman, ya, Pakistan pernah tapi gagal, ya, Turki gagal, ya, mereka gagal, ya, Saudi Arabia juga mereka membuat kerusakan di situ ketika haji, ya, mereka melawan arus, ya, berlawanan dengan jalur yang memang sudah ditentukan oleh kerajaan Saudi Arabia, sehingga banyak terjadinya korban seperti itu. Dan kita juga di Indonesia adalah terancam terkait dengan bahayanya Syiah. Nah, di sini kita lihat dengan mereka mengkafirkan, bahkan istri Nabi kita SAW juga dikafirkan karena dia jalur dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena jalur Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang kita lihat. Dan Abu Hurairah juga mereka tidak terima, ya, tidak suka, karena mereka mengatakan Abu Hurairah itu pendusta berdasarkan pemahaman dari Syiah, karena mereka memiliki kawin kontrak. Loh, anaknya antum pasti antum tidak mau kalau dikasih kontrak 1 jam, 2 jam, atau 1 malam, ya, kemudian gantian lagi. Makanya terkadang mereka mut'ah dengan anaknya sendiri, itulah bagaikan binatang saja, ya. Nah, bersamaan dengan itu mereka mengkafirkan para sahabat, hampir 120.000 para sahabat. Dan padahal agama kita ini itu dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Bagaimana kita akan sampai terkait dengan agama ini, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kalau bukan melalui perantaraan para sahabat yang mereka meriwayatkan hadis-hadis, perbuatan Rasulullah, amalan Rasulullah SAW, dan sampai kepada kita secara terang, ya, terkait dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Namun terkait dengan Syiah itu mereka mengkafirkan para sahabat, tapi diterima oleh saudara-saudara kita dari kalangan NU, dan mereka lupa, pura-pura menutup mata terkait dengan kejadian, dan sudah keseringan datang. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana Ustadz Firanda menjelaskan terkait dengan Syiah dan para sahabat yang tentunya orang-orang Syiah mengkafirkan terkait dengan sahabat kita. Ya, kita sama-sama mendengarkan.
Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya agama kita, agama Islam dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Kenapa? Karena agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Al-Qur'an dan sunnah bisa sampai kepada kita melalui jalannya siapa? Jalan para sahabat. Dan kita punya riwayat yang mutawatir. Bagaimana sampai Al-Qur'an kepada kita? Secara mutawatir sampai kepada kita. Sedangkan akidah orang Syiah dibangun di atas kekafirannya orang para sahabat. Jadi bertolak belakang, enggak mungkin nyambung. Akidah kita, agama kita dibangun di atas kemuliaan para sahabat karena para sahabat yang meriwayatkan Al-Qur'an dan sunnah. Kalau seandainya para sahabat kafir, berarti Al-Qur'an dan sunnah tidak beres. Berarti selama ini yang meriwayatkan Al-Qur'an dan sunnah adalah orang-orang kafir. Sehingga kita mengatakan para sahabat mulia karena agama kita dibangun di atas keutamaan para sahabat. Orang Syiah sebaliknya, agama mereka dibangun di atas kekafiran para sahabat. Kenapa? Karena agama mereka dibangun di atas pengimaman Ali bin Abi Thalib lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan dalam hadis Ghadir Khum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu mata air yang namanya Khum, daerah Khum antara Mekah dan Madinah. Kemudian tatkala itu yang berhaji bersama Nabi berapa orang? Sekitar 120.000 orang sahabat. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW memberi wasiat. Kata mereka orang Syiah, Rasulullah memberi wasiat bahwasanya ketahuilah setelah saya meninggal dunia yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah SAW kabarkan di hadapan berapa sahabat? 1.200 orang, 120.000 orang sahabat. Sehingga tatkala Rasulullah SAW meninggal, para sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi imam, berarti mereka semua telah kufur kepada wasiat Nabi, mereka kafir semuanya. Ini sebab kenapa para sahabat dikafirkan. Karena mereka mengingkari wasiat Nabi yang menyuruh agar Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Dan inilah berita dusta, jelas-jelas dusta, kebohongan besar-besaran. Antum tahu kisah tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat sempat khilaf di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Bukankah seharusnya Ali muncul? Wahai diam-diam, kan kalian masih ingat Nabi bilang saya jadi imam. Masa kalian tidak ingat? Sama sekali Ali tidak ngomong. Dan tidak ada Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir yang mereka tidak kafirkan. Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, kemudian Abu Dzar sama sekali tidak mengatakan wahai para sahabat Muhajirin Ansar kenapa kalian ikhtilaf? Bukankah kalian masih ingat Rasulullah menyatakan jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib? Ini tidak pernah terjadi sama sekali. Yang ini menunjukkan bahwasanya wasiat tersebut adalah kedustaan, tidak ada. Kalau seandainya di wasiat tersebut Ali akan maju. Minimal dia menegakkan hujah, tidak perlu dia takut. Kenapa dia takut? Minimal dia mengatakan, saya Ali bin Abi Thalib, kalian 120.000 orang telah mendengar bahwasanya kalau Rasulullah meninggal, saya yang jadi imam. Namun ini berita dusta. Justru begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, saya pernah berdialog sama seorang Syiah dari Saudi, Syiah Saudi, dari daerah timur ya, waktu musim haji. Maka saya bilang, ya akhi, yang jadi imam tatkala Rasulullah sakit siapa? Kan Abu Bakar yang menjadi imam. Ini isyarat bahwasanya kalau Rasulullah SAW meninggal yang jadi imam Abu Bakar. Buktinya waktu Rasulullah SAW sakit yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang pernah menjadi imam selama hidupnya Nabi kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa jawab dia? Itu kan dalam buku-buku kamu, dalam buku kita yang jadi imam Ali. Nah, saya bilang ini nggak bisa nyambung kalau begini caranya. Quran yang nggak nyambung, hadisnya juga nggak nyambung. Kata dia, saya sudah nggak usah. Saya tidak mau debat lagi karena nggak mungkin antum debat dengan orang seperti ini. Antum hanya bisa debat kalau masdarnya sama. Kita bisa dialog, tapi kalau Qur'annya beda, hadisnya beda, gimana antum mau nyambung berdebat sama orang seperti ini? Oleh karenanya, mereka kalau tidak mengkafirkan para sahabat, mereka tidak bisa bangun agama Syiah, enggak mungkin, mustahil. Untuk bisa membangun agama Syiah, para sahabat harus kafir dulu. Kenapa? Karena yang jadi imam harusnya siapa? Ali. Para sahabat mengingkari wasiat Nabi sehingga seluruh mereka kafir. Oleh karenanya bagaimana kita bisa bersatu antara Syiah dengan Ahlus Sunnah? Mustahil. Ahlus Sunnah membangun agamanya di atas keadilan dan amanahnya para sahabat. Orang Syiah membangun agama mereka di atas kekafiran para sahabat. Gak mungkin nyambung, mustahil. Oleh karenanya agama Syiah ini sangat didukung oleh orang-orang liberal. Orang liberal, orang-orang kafir. Ya, orang kayaknya seperti penerbit Mizan. Mizan itu menerbitkan buku liberal sama buku-buku apa? Syiah. Orang-orang kafir senang karena liberal didukung oleh orang-orang kafir. Mereka ingin menimbulkan kerusakan di negara Indonesia dengan menyebarkan paham liberal. Dan mereka dukung dengan agama Syiah. Kenapa? Karena agama Syiah ingin memisahkan antara umat Islam dengan teladan mereka. Siapa teladan mereka? Para sahabat. Kita kalau ingin menyemangati anak-anak kita bilang, wahai anakku kamu jadi seperti Umar loh. Hebat. Jadilah kamu seperti Abu Bakar. Kita banyak contoh para sahabat. Jadi kepada putri-putri kita, jadilah kamu seperti Aisyah, seperti Zainab, seperti Ummu Salamah. Namun tatkala para sahabat semuanya kafir, tidak ada teladan bagi kaum muslimin. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Siapa yang mau mereka tiru? Para sahabat semua kafir. Generasi terbaik umat ini dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Dan ini yang diinginkan oleh orang kafir. Untuk supaya para kaum muslimin tidak punya kejayaan. Kalau kaum muslimin ingat dengan kejayaan para sahabat, mereka akan rindu dengan kejayaan tersebut. Mereka punya semangat berjuang. Mereka punya semangat untuk kembali lagi kepada kejayaan. Kenapa? Pernah berjaya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi tatkala para sahabat kafir rusak semua, ya sudah. Para sahabatnya kafir apalagi kita.
Ini disenangi oleh orang-orang kafir, orang-orang barat, orang non muslim. Oh ya, sahabat Rampacaran semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terkait dengan isi ceramah Ustaz Firanda yang mana beliau menjelaskan terkait dengan agama kita yang dibangun di atas kemuliaan para sahabat. Berbeda halnya dengan Syiah yang mereka membangun agama mereka di atas kekafiran para sahabat, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah itu bagi mereka, khususnya hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah tidak benar, ya, karena mereka mengkafirkan para sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ sahabat Lampa Channel semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat terkait dengan sepak terjang dari Syiah di sini, yang mana mereka adalah tentunya mengkafirkan para sahabat. Jika sekiranya para sahabat yang hijrah bersama Rasulullah SAW kurang lebih 120.000 orang, yang mana di situ mereka menemani Rasulullah SAW di dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, di dalam perperangan, yang mana orang-orang Syiah ini mengkafirkan mereka semua, ya, kecuali Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sekiranya para sahabat itu adalah kafir, maka Al-Quran ini tidak akan benar, ya, Al-Quran ini tidak akan benar. Tetapi Syiah berpendapat bahwasanya mereka itulah kafir kecuali Ali bin Abi Thalib, bahkan istri Rasulullah SAW dari jalur anaknya Abu Bakar As-Siddiq mereka kafirkan. Sehingga kalau sekiranya Al-Quran itu para sahabat itu kafir, maka Al-Quran itu tidak akan benar, ya, tidak akan sampai kebenarannya Al-Quran ini kepada kita. Tetapi karena kemuliaan para sahabat, dan alhamdulillah Al-Quran itu benar dan diterima oleh kaum muslimin kecuali Syiah, karena Syiah itu dibangun pemahaman mereka, agama mereka di atas pengkafiran terhadap para sahabat. Seperti itu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bermudah-mudahan di dalam berteman dengan Syiah yang mereka ini hanya berkedok saja, hanya kulitnya saja karena muslim, tapi mereka memiliki pemahaman Yahudi, karena sumber yang pencetus pendiri agama Syiah ini adalah orang Yahudi. Maka itu adalah dasar, wajar kalau mereka membenci para sahabat, wajar kalau mereka mengkafirkan istri Rasulullah SAW karena dari jalur Abu Bakar As-Siddiq, wajar kalau mereka mengkafirkan siapa Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian apalagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka mengkafirkan semua. Seperti itu sahabat Lampa Channel, semua ada rahmat Allah, sehingga janganlah kita tutup mata dengan datangnya mereka. Itu mereka bukan ulama, ya, ulama Syiah itu bukan ulama. Mereka memiliki taqiyah, dan mereka itu adalah memiliki satu pemahaman yang namanya dengan kawin kontrak, kawin mut'ah, yang nanti bahkan mereka kita dapat lihat, ya, persaksian dari orang-orang yang bertobat, yang mereka dimut'ah kadang cuma 1 jam, 1 malam, bahkan 1 malam itu berkali-kali mereka dimut'ah dengan berbagai beberapa laki-laki yang lainnya, ya, seperti itulah, bagaikan hewan saja jamaah semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga dengan Syiah yang datang di kelompokmu, ya, karena itu musibah yang terbesar, dan kita semuanya nanti akan dibunuh kalau mereka sudah berkuasa di situ. Antum yang saling panggil itu akan dibunuh. Lihat di Yaman sana, ya, awalnya mereka santai-santai berteman, sekarang lihat, ya, itu jangankan antum para sahabat saja dikafirkan, apalagi cuma kita, ya. Demikian sahabat Lampa Channel, bagaimana pendapat antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين